Halo guys, selamat datang di channel Alur Film Cinema 1. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film tahun 2016 yang berjudul Doctor Strange. Film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Matt Mikkelsen, Tilda Swinton, dan beberapa pemain keren lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan munculnya beberapa orang yang menangkap seorang penjaga perpustakaan. Caecilius sebagai pemimpin mereka langsung menghabisi pria itu dengan sadis. Caecilius mengambil sebuah buku dan merobek salah satu halamannya. Dari kejauhan, gurunya memberitahu kalau ritual yang dicari Caecilius hanya menimbulkan kesengsaraan saja. Caecilius beserta pengikutnya pun segera pergi dari sana. Dengan menggunakan ilmu sihir, gurunya menghentikan Caecilius dan langsung melipat tempat tersebut. Gurunya bertarung dengan mereka semua menggunakan sebuah senjata sihir di kedua tangannya. Di tengah pertarungan itu, Caecilius membuka sebuah portal dan berhasil kabur dari sana. Di tempat lain, dokter hebat bernama Stephen Strange sedang melakukan tindakan operasi. Seusai operasinya berjalan dengan baik, seorang dokter wanita datang ke sana. Kristen menemukan sebuah peluru berada di dalam kepala seorang pasien. Dia pun meminta Strange untuk menyelamatkannya. Mereka menghampiri dokter yang menanganinya dan menjelaskan kalau sebuah peluru yang berada di dalam kepalanya telah membuatnya koma. Dengan keahlian yang dimiliki Strange, dia berhasil mengeluarkan peluru itu dari kepalanya. Setelah operasinya berjalan lancar, Strange mengajak Kristen untuk menemaninya mengikuti sebuah acara. Namun, karena kesibukannya sebagai dokter, Kristen tidak bisa menemaninya. Saat malam hari, Strange bersiap-siap untuk menghadiri acara tersebut dengan mobil sportnya. Saat berada di perjalanan, Strange menerima telepon dari asistennya. Asistennya mengingatkan Strange mengenai jadwal operasi Strange berikutnya. Tiba-tiba, mobil Strange menyenggol mobil lain sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan itu, kedua tangan Strange mengalami kerusakan saraf yang sangat parah. 11 stainless steel pins in the bones. Strange mencoba teknik pengobatan barat yang terbaik untuk menyembuhkan kedua tangannya. Namun, pengobatan yang dijalaninya tidak membuahkan hasil sama sekali. Hal tersebut malah menguras semua harta milik Strange. Saking stresnya, Kristen yang datang untuk menyemangati Strange malah dimarahi dan diusir secara kasar oleh Strange. Kristen yang hilang kesabarannya pun mengucapkan salam perpisahan untuk Strange dan segera pergi dari sana. Saat menjalani rawat jalan, Strange diberitahu kalau ada seorang pria yang bisa sembuh dari kelumpuhan yang disebabkan punggungnya patah. Setelah mengetahui nama pria itu adalah Pangbon, Strange langsung pergi mencarinya. Ketika bertemu dengannya, Strange menceritakan kondisi yang dialaminya. Pangbon memberitahu bahwa dia pergi mencari orang suci di sebuah tempat bernama Kamartas di Nepal. Dengan menghabiskan sisa tabungannya, Strange pergi ke Nepal untuk mencari tempat yang diberitahu. Dengan berjalan tanpa arah, Strange terus-menerus bertanya kepada orang yang lewat di jalan. Hingga di suatu jalan, seorang pria berjubah mendengar Strange sedang mencari Kamartas dan mengikuti Strange dari kejauhan. Saat berada di jalan yang sepi, Strange dirampok oleh sekelompok penjahat. Tiba-tiba, sosok berjubah tadi datang menolong Strange. Sambil mengembalikan jam tangan Strange yang telah rusak, Mordo membuka hoodie-nya dan membawa Strange pergi ke kamar Tats. Ketika berada di dalam kamar Tats, Strange bertemu dengan Ancient One, seorang wanita yang merupakan pemimpin di tempat itu. Strange yang penasaran bertanya bagaimana Ancient One bisa mengobati Pangbon yang mengalami kelumpuhan. Ancient One memberitahu kalau dia tahu cara menyuruh roh untuk menyembuhkan tubuh. Strange yang memiliki latar belakang dokter sama sekali tidak mempercayai hal mistis. Saat Strange melampiaskan kekesalannya, Ancient One mengeluarkan roh Strange dari tubuhnya. Ancient One menjelaskan kalau Strange baru saja memasuki dimensi astral, di mana jiwa terpisah dari tubuhnya. Ancient One juga mengirim Strange ke berbagai dimensi di alam semesta yang tidak terbatas. Setelah mengalami semua hal tersebut, Strange minta dirinya diajari. Mendengar hal itu, Ancient One justru mengusir Strange keluar. Mordo kemudian menghampiri Ancient One untuk membujuknya menerima Strange sebagai muridnya. Ancient One menolak Strange karena dia orang yang keras kepala, sombong, dan juga ambisius. Hal itu mengingatkannya kepada mantan muridnya Caecilius. Mordo kemudian memberitahu kalau Ancient One memberinya kekuatan untuk mengalahkan sifat jahat dalam dirinya dan hidup mematuhi hukum alam. Jika Caecilius memahami halaman yang dicurinya, maka Caecilius bisa menghancurkan mereka semua. Sebelum hal tersebut terjadi, Kamartas bisa memanfaatkan orang seperti Strange. Mendengar penjelasan dari Mordo, Strange akhirnya diterima masuk ke dalam kamar Tats. Begitu sampai di kamar, Strange diberikan selembar kertas yang merupakan sebuah password Wi-Fi. Walau tempat tersebut terkesan kuno, kamar Tats bukanlah tempat primitif. Esok harinya,
Ancient One menunjukkan cara kerja sihir. Mereka menggunakan energi yang diambilnya dari dimensi lain dan mengubahnya menjadi perisai maupun senjata untuk menciptakan sihir. Keseharian Strange kini dihabiskan dengan membaca banyak buku sihir. Saat mengembalikan buku yang sudah dibacanya, Wong bertugas menjadi penjaga perpustakaan yang baru. Saat berkeliling, Strange melihat berbagai macam buku koleksi pribadi Ancient One. Saat Strange mengambil salah satu buku, dia menemukan ada selembar halaman yang hilang. Wong menjelaskan kalau buku itu adalah kitab Cagliostro yang membahas tentang waktu. Halaman yang hilang itu dicuri oleh mantan murid Ancient One bernama Caecilius. Menghadapi sikap dingin Wong, Strange langsung pergi dengan membawa buku rekomendasi dari Wong. Di tempat lain, Caecilius mulai melakukan ritual sihir yang dibacanya di halaman itu. Selesai ritual, Caecilius kini memiliki kekuatan seperti Ancient One yang dapat melipat tempat. Kembali ke kamar Tuts, saat orang lain bisa mengeluarkan lingkaran sihir, Strange belum berhasil melakukannya. Strange juga dilatih menggunakan sling ring, sebuah alat yang dapat membuat penggunanya bepergian antar multiverse hanya dengan membayangkannya dalam pikiran. Ancient One kemudian menghampiri Strange yang belum mengalami kemajuan. Strange beralasan bahwa penyebabnya gagal melakukan sihir karena tangannya yang cacat. Ancient One memanggil Master Hamir untuk membuktikan ucapan Strange salah. Ancient One lalu membawa Strange ke Gunung Everest dan meninggalkannya di sana sendirian. Ancient One beserta Mordo pun menunggu kedatangan Strange di kamar Tuts. Strange yang terus-menerus mencoba, akhirnya bisa kembali ke kamar Tuts dengan kemampuannya sendiri. Walau masih belum lancar, Strange kini sudah bisa merapikan jenggotnya sendiri. Saat Strange mau meminjam buku tentang Astral Projection, Wong berkata kalau Strange masih belum siap untuk membacanya. Dengan kemampuan Strange sekarang, dia pun mengambil sendiri buku yang dia mau tanpa izin dari Wong. Ancient One yang melihat kemampuan Strange berkembang dengan pesat, mengajak Strange untuk masuk ke dimensi cermin. Pada dimensi ini, dunia nyata tidak akan terpengaruh dengan yang terjadi di sana. Dengan mempelajari multiverse yang tidak terbatas, maka sekaligus akan mempelajari bahaya yang tidak terbatas juga. Sebelum memulai latihan bela diri, Strange bertanya kepada Mordo berapa usia Ancient One saat ini. Mordo tidak mengetahui usianya karena Ancient One tidak pernah membicarakan masa lalunya. Walau tidak tahu hal tersebut, Mordo tetap percaya kepada Ancient One karena dialah yang telah membuat Mordo menjadi seperti sekarang. Mordo lalu menjelaskan kalau sihir yang terlalu kuat untuk dipikul tubuh disalurkan kepada benda yang disebut relik. Suatu saat nanti, Strange akan memiliki relik jika relik itu memutuskan Strange sudah siap. Strange yang hanya memiliki senjata sihir biasa dikalahkan dengan mudah oleh Mordo. Di dalam kamar, Strange mengirimkan email kepada Christine untuk kesekian kalinya. Saat Strange pergi ke perpustakaan, dia membuka kitab Cagliostro sambil memakan apel. Salah satu halaman menunjukkan sebuah benda yang berada di depannya. Melihat Wong tidak ada di sana, Strange mengambil benda itu yang biasa disebut mata Agamotto. Saat mempraktekkan sihir di kitab itu kepada apelnya, kondisi apel itu berubah seperti telah dimakan. Apel itu juga bisa dikembalikan Strange ke kondisi seperti semula. Strange memiliki ide untuk mengembalikan halaman yang telah hilang menjadi utuh kembali. Saat membaca halaman itu, Strange menemukan kata Dormammu, dimensi gelap, dan hidup abadi. Ketika Strange ingin melanjutkan ritualnya, Mordo dan Wong datang untuk mencegahnya. Mereka memberitahu kalau ritualnya itu bisa membuat penyimpangan waktu yang membuat dimensi tidak stabil, sehingga pengulangan waktu akan terjadi terus-menerus. Mordo memberitahu kalau yang dilakukan Strange barusan sangat luar biasa. Strange seperti ditakdirkan untuk menjadi seorang ahli sihir. Mordo dan Wong memberitahu kalau tugas mereka adalah melindungi dunia dari ancaman mistis. Ancient One adalah keturunan terakhir dari penyihir agung yang disebut sebagai Sang Agamotto Agung. Agamotto adalah orang yang menemukan ilmu sihir ribuan tahun yang lalu. Agamotto membangun 3 kuil di Hong Kong, New York, serta London. Kuil-kuil itu membentuk perisai pelindung di dunia ini. Sebagai seorang penyihir, tugas mereka adalah melindungi kuil-kuil itu dari makhluk dimensi lain yang mengancam alam semestanya. Dormammu, sang penghancur alam semesta, hidup dalam dimensi gelap yang tidak memiliki waktu. Dia membawa dunia yang ditaklukkannya ke dalam dimensi gelapnya. Tiba-tiba, pintu kuil London terbuka dan Caecilius langsung menyerang mereka. Hal tersebut membuat Strange terpisah dengan yang lain. Saat mengecek keluar, Strange telah berada di kuil New York. Strange berkeliling di dalam kuil itu dan menemukan pintu aneh yang dapat membawanya pergi ke suatu tempat, sekaligus merubah lokasinya secara instan. Sambil mengitari tempat itu, Strange melihat sebuah jubah yang terbang melayang di dalam lemari kaca. Saat pergi ke pintu depan, Strange melihat penjaga kuil di sana diserang oleh Caecilius beserta pengikutnya. Melihat penjaga itu dikeroyok, Strange menampakkan dirinya. Caecilius yang melihat kehadiran Strange
langsung menyuruh pengikutnya untuk menyerang Strange. Ketika Strange hendak kabur, Caecilius dengan kemampuan barunya pun menghentikan Strange. Dengan kemampuan Strange yang terbatas, dia pun mencoba bertahan semampunya. Di tengah pertarungan itu, Strange melihat sebuah kesempatan dengan menjatuhkan dirinya ke arah musuh. Salah satu pengikut Caecilius pun terlempar ke padang pasir. Saat Strange mau merubah lokasinya, temannya menyerang Strange dari belakang. Walau sempat dihalangi, Strange berhasil merubah lokasinya. Strange melempar temannya juga ke sebuah hutan. Strange kemudian berlari sambil dikejar oleh Caecilius dari belakang. Caecilius terus-menerus menyerang Strange hingga lemari kaca di sana pun hancur. Saat kondisi Strange terpojok, jubah itu pun melindungi Strange. Ketika Strange didorong jatuh, Strange muncul kembali sambil terbang menggunakan jubah itu. Jubah itu juga menuntun Strange untuk menggunakan senjata yang berada di dinding. Saat Strange melemparkan senjata itu kepada Caecilius, dia pun tiba tidak dapat bergerak. Di saat itu, Caecilius menjelaskan tujuan dia selama ini. Dengan menggunakan dimensi gelap, Caecilius berharap bisa hidup abadi. Menurut Caecilius, waktulah musuh sejati yang sesungguhnya. Caecilius ingin dunia tanpa waktu karena waktu yang memperbudak semua orang. Dengan menyerahkannya kepada Dormammu, semua akan hidup abadi menurutnya. Semua orang yang datang ke kamar Tats berharap untuk disembuhkan. Namun, Ancient One hanya mengajarkan sihir sederhana dan menyimpan sendiri sihir sesungguhnya. Ritual yang dilakukan Caecilius memberinya kekuatan untuk menghancurkan Ancient One dan kuil-kuilnya, sehingga dimensi gelap pun bisa masuk. Saat tersenyum, Caecilius mengatakan Strange kehilangan sling ringnya. Tiba-tiba, Strange terkena serangan dari pengikut Caecilius. Sambil merangkak, Strange mencoba kabur dari sana. Ketika Strange hendak diserang lagi, jubahnya melindungi Strange kembali dengan menutup kepala lawannya dan membenturkannya ke segala arah. Dengan sisa kekuatannya, Strange membuka portal menuju rumah sakit. Di tempat itu, dia berteriak meminta bantuan kepada Christine untuk mengoperasi dirinya. Setelah menjelaskan luka di tubuhnya, Rose Strange pun keluar dari tubuhnya. Saat Christine mau menusuk Strange, Rose Strange pun menampakkan dirinya. Walau sempat terkejut, Christine tetap lanjut menolong Strange yang sedang sekarat. Roh lawannya pun ikut keluar dan mengejar Strange ke kamar operasi. Sebelum pergi, Strange meminta Christine agar membuat dirinya tetap hidup. Di dunia astral, mereka pun saling bertarung. Saat Rose Strange terus-menerus diserang, kondisi fisiknya pun ikut memburuk sehingga Christine harus menggunakan alat pacu jantung. Ketika jantungnya dikejutkan, roh lawannya pun langsung terlempar. Rose Strange selalu meminta Christine untuk mengejutkannya kembali dengan menaikkan tegangannya. Ketika hal itu dilakukan, roh lawannya pun ikut meledak. Ketika suasana sudah kembali normal, Christine mulai mengobati luka yang ada di dada Strange. Di saat itu, Strange meminta maaf kepada Christine karena perlakuan kasarnya tempo hari. Strange pun menceritakan di saat dia menyerah terhadap pengobatan barat, Strange pergi ke kamar Tats dan bertemu dengan Ancient One. Strange diajari sebuah kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Strange pun membawa Christine ke portal yang dibuka olehnya di ruang kebersihan dan segera pergi dari sana. Saat kembali, Strange melihat tubuh lawannya sudah tidak bergerak lagi di lantai. Begitu kembali ke ruang senjata, Strange dipanggil oleh Mordo. Mordo terkejut kalau jubah terbang memilih Strange sebagai tuannya. Ancient One juga terkejut melihatnya yang pelin-pelan memilih Strange. Strange memberitahu kalau Caecilius telah kabur. Dia juga mampu melipat ruang dan materi di dunia nyata tanpa masuk ke dimensi cermin. Ancient One memberitahu kalau kuil di London telah hancur, hanya tersisa kuil di New York dan Hong Kong. Karena penjaga kuil di New York sudah tidak ada, Ancient One meminta Strange untuk menjadi penjaga kuil New York yang baru. Strange pun menolak hal itu karena dirinya sebagai dokter telah bersumpah untuk tidak melukai orang. Barusan, dia telah membunuh orang lain dan tidak mau mengulanginya kembali. Berdasarkan kitab yang dibaca oleh Strange, dia pun mengetahui Ancient One memperoleh keabadiannya dengan menyerap kekuatan dari dimensi gelap. Ancient One lalu berkata, setelah berkumpul kembali dengan pengikutnya, Caecilius akan kembali datang. Ancient One pun pergi meninggalkan mereka di sana. Ketika Mordo dan Strange berdebat, mereka menyadari Caecilius telah kembali. Di pintu utama, Caecilius telah melakukan ritualnya. Mordo mencoba menggagalkan ritual itu dengan menyerang mereka. Saat Caecilius mau menghancurkan kuil, Strange mengubah tempat itu menjadi dunia cermin. Mengira hal itu bisa menghentikan Caecilius, Caecilius justru melipat tempat itu. Saat hendak kabur dari sana, Mordo mengatakan kalau koneksi mereka dengan dimensi gelap justru membuat mereka lebih kuat dalam dimensi cermin. Saat hendak kabur menggunakan portal, Caecilius kembali menggagalkan mereka dengan melipat tempat itu. Strange terus-menerus berlari dari kejaran mereka. Strange akhirnya pun berhasil tertangkap oleh Caecilius. Saat Caecilius hendak membunuh Strange,
Ancient One datang untuk membantu. Di saat itu, Mordo akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Ancient One ternyata benar menarik kekuatan dari dimensi gelap. Caecilius beserta pengikutnya pun langsung menyerang Ancient One. Saat Ancient One sibuk bertarung dengan pengikut Caecilius berhasil menusuk Ancient One beserta pengikutnya. Caecilius lalu menendang Ancient One masuk ke portal yang telah dibuatnya. Strange dan Mordo pun ikut masuk ke portal itu. Ancient One yang terjatuh dari langit langsung dibawa oleh Strange ke rumah sakit. Di saat detak jantung Ancient One berhenti, Strange mengeluarkan rohnya dari tubuh dan mengikuti roh Ancient One. Di saat itu, Ancient One bercerita kalau dia melihat Strange memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ancient One menjelaskan kalau Pangbon bisa sembuh karena dia menggunakan sihir. Sebenarnya, Ancient One tidak mau mengambil kekuatan dari dimensi gelap. Namun, harus ada yang melanggar peraturan demi kebaikan yang lebih besar. Sambil memegang tangan Strange, Ancient One berkata kalau kematianlah yang memberi makna pada hidup. Agar tahu, waktu itu singkat dan juga terbatas. Saat itu juga, roh Ancient One tiba-tiba menghilang. Christine mencoba menghibur Strange yang barusan kehilangan Ancient One. Baru saja mereka bertemu, sebuah panggilan muncul kepada Christine untuk segera ke UGD. Sebelum pergi, Christine memberikan sebuah ciuman di pipi Strange. Caecilius kini berada di Hong Kong dan segera menuju kuil. Wong beserta teman-temannya pun bersiap untuk menghadapi Caecilius. Di kamar Tats, Mordo tampak terkejut dengan fakta yang baru saja dia ketahui. Strange datang ke sana meminta bantuan Mordo untuk menghadapi mereka karena dia tidak bisa melakukannya seorang diri. Begitu mereka tiba di Hong Kong, kuil di sana ternyata sudah hancur. Dimensi gelap mulai muncul dengan membawa Dormammu ke sana. Dengan berpikir cepat, Strange langsung menggunakan mata Agamotto untuk mengembalikan waktu. Hal tersebut membuat waktu kembali mundur dan memberikan mereka kesempatan kedua. Di balik kekacauan itu, mereka menemukan Wong dan segera mengembalikan kondisi Wong seperti semula. Saat mereka mau pergi ke kuil, Caecilius tiba-tiba menyerang mereka dan membuat Strange terjatuh. Hal itu membuat waktu menjadi berhenti bergerak. Ketika Caecilius mendekati mereka, dia berkata kalau dunia tanpa waktu dan kematian adalah sesuatu yang indah. Strange yang menyadari hal tersebut, langsung terbang masuk ke dalam dimensi gelap. Strange kemudian berhenti sesaat untuk menggunakan sihir waktunya. Di saat itu, di hadapan Strange muncul sosok wajah raksasa yang menyeramkan. Dia adalah Dormammu. Strange kemudian menghampiri Dormammu untuk berunding. Dengan serangan Dormammu yang dahsyat, Strange pun langsung hancur. Tidak lama kemudian, Strange muncul kembali ke hadapan Dormammu. Berkat sihir waktu milik Strange, dia dapat hidup kembali. Dormammu terus-menerus membunuh Strange yang muncul di hadapannya. Namun, Strange juga terus-menerus muncul kembali. Dormammu! What is happening? Strange menjelaskan bahwa dia telah membuat suatu lingkaran waktu tanpa akhir di dimensi ini. Dormammu yang tidak bisa menerima hal itu, akhirnya meminta Strange untuk menghentikan hal ini. Strange meminta Dormammu untuk mengakhiri serangannya dan membawa semua pengikutnya pergi dari bumi. Seusai kejadian itu, Strange kembali muncul di hadapan Caecilius. Tiba-tiba, Caecilius beserta pengikutnya ditarik masuk ke dalam dimensi gelap. Strange selalu mengembalikan kuil di Hong Kong seperti semula. Mordo kemudian mengatakan kalau mereka semua telah melanggar hukum alam, sama seperti yang dilakukan oleh Ancient One. Mordo berkata kalau dia tidak akan mengikuti jalan ini lagi dan pergi meninggalkan mereka. Strange kemudian kembali ke kamar Tats dan mengembalikan mata Agamotto ke tempatnya. Menurut Wong, kabar kematian Ancient One sebagai penjaga bumi akan menyebar ke multiverse dan mereka harus bersiap menghadapi ancaman dari dimensi lain. Walau tangan Strange masih belum sembuh total, kini Strange telah menjadi penjaga kuil baru di kota New York. Di cerita tambahan, Mordo mendatangi Pangbon untuk mengambil kekuatan sihirnya secara paksa. Mordo merasa masalah utama di dunia ini adalah terlalu banyak penyihir. Apakah Mordo sekarang berubah menjadi orang jahat? Kita tunggu aja di film lanjutannya. Itu aja alur cerita dari film Doctor Strange. Semoga kamu terhibur ya dengan video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye!